Assalamualaikum. Boleh minta tepuk tangan dong buat UPN. Oke. Kenalin, nama saya Ali Akbar dan saya belum menikah. Karena saya belum siap untuk menikah begitu. Jujur teman-teman, saya tuh punya satu harapan kalau menikah. Yaitu punya mobil. Biar bisa jalan dengan anak istri saya pakai mobil begitu. Karena jujur saya tidak mau jalan dengan mereka pakai motor. Jujur saya takut. Takut apa? Takut sendal anak saya jatuh. Karena sering sekali saya temukan sendal anak kecil jatuh di jalan. Cuman sebelah. Tahu ya? Itu yang saya tidak mau terjadi dengan anak saya begitu. Karena saya yakin ketika sendal itu jatuh, orang tua tuh tidak sadar kalau sendal anaknya jatuh. Anaknya sadar. Tapi nggak bisa ngomong. Sebenarnya bisa dipegang sendalnya biar nggak jatuh. Cuman takutnya kalau sendalnya dipegang anaknya yang jatuh. Kalau anaknya jatuh, mungkin orang tua juga tidak sadar. Sendalnya sadar. Makanya saya pengen punya mobil begitu, mungkin enak. Misalnya kami sekeluarga pergi liburan nih Pak. Pergi liburan, pulang liburan, istri saya sadar. Terus dia bilang ke saya, "Pak, sendal anak kita jatuh." "Oh ya udah Mak, ayo kita cari." Pasti ketemu di mobil. Coba kalau naik motor, pergi liburan, naik motor, pulang sampai rumah istri saya sadar. Terus dia bilang ke saya, "Pak, sendal anak kita jatuh." "Ayo Mak, kita cari." Akhirnya apa? Liburan lagi. Tidak enak begitu. Karena apa? Saya tuh heran begitu kalau ada sendal anak kecil jatuh. Orang tua tuh kayak malas buat cari lagi begitu. Solusinya biasanya sebelahnya lagi dibuang. Kan mubazir ya. Belinya pakai uang lo ini. Bayangkan kalau tiap hari sendal anak jatuh, lama-lama keuangan keluarga yang jatuh. Saya tuh heran, selalu sendal anak kecil yang saya dapat di jalan tidak pernah punya orang dewasa. Sepatu pantofel begitu jarang. Sepatu polisi begitu jarang. Sepatu emas Piala Dunia begitu. Tidak pernah. Ya siapa tahu Messi habis dapat sepatu emas Piala Dunia, dia boncengan sama ibunya. Sepatu emasnya jatuh, orang tuanya nggak sadar. Messi sadar. Itu yang gak enak ya. Dan memang banyak teman-teman saya itu yang sudah menikah begitu. Saya juga kesal dengan teman-teman saya itu yang pelit. Saya yakin kita semua pasti punya teman yang pelit ya. Misalnya dalam kasus minta tethering. Pasti ada. Kayak teman saya itu pelit sekali, saya bilang, "Bro minta tethering dong." Dia bilang, "Waduh kuota saya sudah mau habis." Padahal tadi malam saya baru antar dia beli 12 giga. Ada juga yang baik sih, tapi bersyarat. Tahu nggak yang kalau kita minta, "Bro minta tethering dong." "Oh silakan, tapi jangan buka YouTube." Ada ya. Itu adalah teman-teman yang setipe dengan kalau kita pinjam motor, "Bro pinjam motor dong." "Oh iya ini silakan, tapi isi bensin. Sama ganti aki." Sama spion kiri. Yang paling parah ada yang tidak tahu diri teman-teman. Yang tidak tahu diri biasanya dia yang minta tethering ke kita. Dia bilang, "Bro minta tethering dong." Begitu kita kasih, dia download video Naruto 800 episode. Tidak tahu diri ini nih. Apalagi teman yang suka pinjam duit. Ada? Yang dia bilang ke kita, "Bro pinjam duit ke tanggal 21 saya ganti." Yang jadi masalah dia nggak sebutin tahunnya. Ada juga tuh teman yang suka bawa cewek di kos. Wah 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 begini. Yo. Seolah-olah. Ya.
Saya bilang astagfirullah janganlah bawa-bawa cewek di kos itu. Karena saya yakin kalau kalian pacaran itu ujung-ujungnya cuma maksiat. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Saya cuma tidak mau begini kalau kita kebanyakan bikin maksiat. Saya cuma tidak mau kita kena azab. Tahu kayak di film Azab itu. Tahu ya? Yang selalu saja ada kendala ketika antar jenazah ke kubur. Tahu ya? Yang terakhir saya lihat jenazah dilempar tabung gas. Astagfirullah, apa itu bro? Sama mayat masuk dormolen. Ya Allah. Mohon maaf, saya cuma tidak mau kalau kita kebanyakan, mohon maaf, nonton film. Saya cuma tidak mau kita kena azab mayat kita masuk flash disk. Jangan, kasihan anak kita nanti ziarah ke folder. Jangan teman-teman ya. Saya nih alhamdulillah berkat stand up saya masuk TV teman-teman. Iya, sumpah saya nih tidak pernah kebayang bisa masuk TV cuman gara-gara stand up begitu. Cuman pas saya masuk di TV itu saya bilang saya kesal dengan mantan saya. Karena apa? Dulu dia putusin saya teman-teman, saya hancur setengah mati. Tapi begitu dia lihat saya masuk TV, dia minta balikan. Saya bilang, saya tidak mau, mohon maaf karena saya punya panutan. Siapa panutan saya? Zainuddin. Tahu nggak Zainuddin sama Hayati? Yang di film Tenggelamnya Kapal Van Persie. Tahu ya? Itu jujur di situ Hayati mutusin Zainuddin. Zainuddin hancur setengah mati. Tapi ketika Zainuddin sukses, Hayati minta balikan. Zainuddin tidak mau. Apa Zainuddin bilang? Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Hayati itu Thor. Zainuddin tidak mau. Itu yang saya lakukan ketika mantan saya minta balikan ke saya. Dia bilang, Ali saya masih sayang sama kamu. Mohon maaf, dengan tegas saya langsung bilang ke dia, maaf. Ayo. Masih sayang. Anak kos, saya sekarang jujur semenjak ikut stand up komedi saya di kos tuh sudah tidak pernah makan, mohon maaf saya sudah tidak pernah makan nasi kecap lagi di kos. Saya makan sekarang sudah beda, di mana? Pecel lele. Pecel lele itu makanan yang mewah buat anak kos. Karena di pecel lele ada kecap. Ada bro. Cuman saya tuh bagaimana ya, pecel lele ini ada di mana-mana, betul setuju ya? Ada di mana-mana, cuman yang saya heran kenapa tingkat keramaiannya itu beda-beda. Ada pecel lele yang rame, itu rame sekali. Tapi ada pecel lele yang sepi sekali. Tahu ya? Saya pernah lihat pecel lele yang rame itu orang masuk sampai desak-desakan. Injak-injak kaki ini, injak leher, injak semuanya itu. Begitu dia keluar, pusing cari motor. Motor parkir di mana tadi ya? Oh di basement. Pecel lele ada basement, gokil. Saking ramenya. Cuman saya pernah lihat ada pecel lele yang sepi sekali. Saya lewat depannya jujur teman-teman, saya tuh kasihan lihat bapaknya karena beliau cuman merenung liatin ayamnya. Begitu saya masuk Pak pesan nasi ayam. Menggema karena sepi. Oke sekian dari saya, terima kasih teman-teman.